Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Masih sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, pada pagi hari ini anak-anak, sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu kita bersiap untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas masuk? Masuk, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, semuanya anak-anak ada yang tidak masuk kah? Nihil, semuanya masuk? Alhamdulillah, di cuaca yang sangat ekstrim ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan anak ya. Amin. Untuk materi kita yang selanjutnya yaitu adalah tentang seni rupa 2 dimensi, yaitu menggambar bentuk anak-anak ya. Di materi yang sebelumnya kalian sudah dapatkan ya? Ya, masih semangat? Ya, suaranya yang lantang anak-anak ya. Oke. Sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, yaitu apa sih menggambar itu apa sih? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, Linda angkat tangan. Linda, silakan berdiri. Menggambar adalah kegiatan membuat karya gambar dengan menggunakan media kering seperti dengan ballpoint, pensil, pensil warna, dan lain-lain. Iya, terima kasih Linda, tepuk tangan untuk Linda. Yang berikutnya, anak-anak, pertanyaan yang berikutnya yaitu apa sih yang dilakukan untuk membuat gambar yang baik? Kira-kira siapa angkat tangan? Saya, Pak. Oke, ketua kelas Yunus silakan berdiri. Menentukan tema yang diinginkan, Pak. Menentukan tema yang diinginkan. Terima kasih Yunus, silakan duduk. Ada lagi? Siapa? Saya, Pak. Egi, silakan berdiri, Ki. Menentukan sketsa yang diinginkan. Oke, ada lagi satu lagi untuk melengkapi? Iya, silakan berdiri, Vio. Melakukan persiapan alat dan bahan. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi memang ketiga hal itu ya anak-anak ya yang memang perlu dilakukan untuk membuat gambar yang baik. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak saya harapkan untuk bisa mengidentifikasi terkait dengan alat dan bahan, juga teknik menggambar bentuk, nanti juga ada langkah-langkahnya. Begitu ya? Oke, silakan anak-anak melihat ke depan. Saya siapkan untuk PowerPoint-nya untuk materi kita ya. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan yaitu tentang pengertian dasar tentang menggambar bentuk. Menggambar bentuk itu adalah kegiatan menggambar yang dilakukan dengan cara melihat objek anak-anak ya. Jadi kita wajib melihat objek. Silakan dilihat pada gambar di sini. Di situ ada objek, juga ada siswanya sedang mencontoh gambar. Betul ya? Nah, oke. Yang berikutnya yaitu tentang peniruan objek benda-benda yang diletakkan di depan si penggambar. Nah, di situ juga sudah ada di gambar berikutnya. Setelah itu sebagian jiplakan atau tiruan dari benda yang objek aslinya, sehingga ketepatan bentuk sangat diutamakan. Jadi anak-anak di sini harapannya selain mencontoh objek yang ada di depan situ, anak-anak bisa meniru atau menjiplak dari benda yang ada di depan untuk diaplikasikan ke buku gambar. Iya, selanjutnya anak-anak ya. Sebentar, saya perbesar. Di situ ada keterangan objek menggambar anak-anak. Seperti yang kita tahu, tadi objek adalah peran utama, begitu ya? Nah, objek menggambar yang digunakan pada umumnya adalah benda-benda yang tidak bergerak atau benda mati, begitu ya? Disebut gambar alam benda atau still life anak-anak. Seperti pada gambar di depan, tahu ada gambar apa saja di situ? Ya. Ada gambar mobil, berikutnya ada sepatu, apalagi?
Buah-buahan. Lebih spesifiknya ada buah apa saja? lewat, Ya, semangka, ada semangka apalagi situ? anggur, Anggur jeruk, sama jeruk. Oke, sudah, terima kasih. Di situ adalah contoh-contoh benda mati, anak-anak ya. Jadi benda yang tidak hidup tentunya, akan tetapi bisa disebut juga dengan alam benda atau still life. Lanjut ke pengertian yang berikutnya, yaitu ada bentuk dasar. Nah, bentuk dasar di situ yang pertama ada apa? Bentuk kubistis. Selanjutnya ada apa lagi? Bentuk silindris. Betul. Yang keempat yaitu bentuk bola atau bulat. Berikutnya bentuk bebas, dan yang terakhir adalah bentuk stilasi. Begitu ya? Oke, yang pertama akan saya beri contoh. Di situ ada gambar apa anak-anak? Ada apa lagi itu? Almari. Begitu ya. Terbuat dari apa itu? Dari kayu. Betul, bukan baja anak-anak ya? Iya. Yang kedua, ada gambar apa di situ? Ada atap rumah. Ada apa lagi? Ada topi, ada capil, begitu ya? Ya, oke. Terbuat dari apa itu anak-anak? Iya, bukan dari rotan anak-anak, akan dari bambu, begitu ya? Nah, yang berikutnya ada contoh apa itu? Galon. Ada apa lagi? Kendi. Selanjutnya ember. Anak-anak usahakan jangan ember anak-anak ya. Setelah itu ada apa itu? Lampu. Terus jeruk. Ada apa lagi? Iya, kepala anak-anak ya, di situ bukan kelapa. Yang berikutnya ada contoh apa ini anak-anak? Yang pertama ada batu, sayur, dan sayur. Dan apa itu kira-kira? Ada akar anak-anak ya, di situ ada akar. Yang betul adalah ini gambar gubis. Tahu apa itu gubis? Sayur putih itu loh, ya, bukan akar anak-anak ya. Nah, yang berikutnya yaitu tentang bentuk stilasi. Kira-kira ada gambar apa itu? Ikan. Ada badai. Ada apa lagi? Kaki seribu. Apa itu si kaki seribu? Hewan atau serangga, begitu ya. Di situ coba dilihat, stilasi itu adalah bentuk modifikasi dari objek nyata yang dimodifikasi, begitu ya. Anak-anak di sini masih semangat? Masih paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah aspek. Yang pertama ada apa di situ anak-anak? Proporsi dan presisi. Berikutnya ada apa? Ada komposisi. Setelah itu perspektif. Dan berikutnya gelap terang. Lalu ada karakter bahan dan objek, dan yang terakhir adalah bayangan. Iya, untuk penjelasan yang pertama, siap-siap anak-anak angkat tangan ya, membantu Bapak untuk ikut menjelaskan. Yang pertama adalah proporsi dan presisi. Yang bisa langsung angkat tangan, langsung dapat nilai 100 nanti. Silakan berdiri, yang keras. Proporsi itu perbandingan ukuran antara bagian-bagian benda harus proporsional. Presisi atau ketepatan bentuk hal utama dan harus diupayakan semirip mungkin dengan objek aslinya. Iya, terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Begitu ya. Memang proporsi adalah perbandingan ukuran, begitu ya anak-anak ya. Yang berikutnya ada komposisi. Silakan angkat tangan anak-anak yang bisa. Ya, Silvi silakan. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar pada kertas gambar, sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Iya, terima kasih Silvi, tepuk tangan untuk Silvi. Nah, memang komposisi itu adalah susunan anak-anak ya, susunan letak objek gambar yang seimbang. Di situ digambarkan ada objek gambar apa itu? Teko. Ada apa lagi? Cangkir ya, yang dikemas sedemikian rupa untuk menjadi komposisi yang bagus, begitu ya. Selanjutnya, siap-siap angkat tangan. Perspektif. Siapa? Oke, angkat tangan. Silakan berdiri. Perspektif adalah teknik menggambar
Ya. jauh dan lebih jauh sehingga sesuai kenyataan yang kita saksikan. Iya, betul sekali. Terima kasih tepuk tangan untuk kalian. Jadi memang perspektif itu adalah seperti gambar yang di situ, tekniknya menggunakan satu titik lenyap. Sebetulnya ada beberapa titik lenyap. Selanjutnya yaitu tentang gelap terang. Begitu ya. Siapa angkat tangan anak-anak? Miftah, silakan berdiri Miftah, bisa. Gelap terang merupakan hal yang sangat penting dalam suatu menggambar bentuk untuk menciptakan kesan 3 dimensi. Caranya dengan teknik arsir. Dengan teknik arsir, begitu ya. Terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Miftah. Selanjutnya ada karakter objek menggambar bentuk. Nah, siapa di sini? Siapa lagi yang belum kebagian? Angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Karakter permukaan batu berlainan dengan permukaan kayu, logam berlainan dengan kaca, kulit, keramik, tekstil, dan sebagainya. Masing-masing memiliki kualitas permukaan yang berbeda-beda, mulai dari sangat keras, padat, lunak, lembek, berpori-pori, berkelok-kelok, lembut, cair, dan sebagainya. Iya, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Mbak Susu. Ini pinter-pinter anak kelas ini memang ya. Selanjutnya yang terakhir, poin yang terakhir yang belum kebagian nilai, segera angkat tangan. Begitu ya. Langsung Naura. Oke. Kedisian ini ya. Oke, silakan Naura. Bayangan atau shadow. Dalam mengamati benda 3 dimensi, akan selalu nampak ada bagian yang terlihat gelap dan bagian yang terlihat terang. Hal ini dikarenakan adanya cahaya. Oke, terima kasih Naura. Silakan duduk. Nah, oke. Yang berikutnya akan saya jelaskan tentang teknik dan alat menggambar bentuk anak-anak. Teknik atau alat menggambar bentuk itu ada 2 macam teknik. Yang pertama yaitu tentang teknik kering dan teknik basah. Begitu ya. Untuk yang pertama adalah teknik kering. Teknik kering itu meliputi arsir, ada dusel, juga pointillis. Nah, sebentar. Nah, untuk teknik kering ini menggambar tanpa menggunakan bahan pengencer tentunya anak-anak ya. Nah, juga teknik ini menggunakan alat atau media gambar yang dalam keadaan kering, ya, tidak basah tentunya begitu ya. Kira-kira, nah kira-kira ini ya, kira-kira yang ada di dalam pikiran kalian itu kira-kira contohnya apa ya yang dari teknik menggambar kering ini? Ya. Pensil hitam, Pak. Pensil hitam. Ada lagi yang menambahkan? Saya, Pak. Ya, berdiri. Pensil warna. Pensil warna. Ada lagi? Ya. Krayon. Nah, oke. Jadi yang pertama tadi disebutkan apa tadi? Pensil hitam ya. Pensil hitam itu ada bermacam-macam sesuai dengan ketebalannya anak-anak. Itu ada 2B, ada HB, ada 8B, ada F, ada H, macam-macam. Begitu ya? Juga ada disebutkan tadi oleh teman kalian itu ada pensil warna dan juga krayon. Begitu ya? Oke. Untuk yang berikutnya adalah penjelasan teknik pointillis. Sebelum kalian pahami, silakan diidentifikasi dulu gambar yang ada di depan. Di situ ada teknik pointillis, ada teknik arsir, juga ada teknik dusel, begitu ya. Nah, untuk pengertian teknik pointillis, di situ terlihat gambar apa ini? Ada yang bisa? Buah. Ada gambar apa? Buah ya? Yang berikutnya ada gambar apa? Buah lagi. Yang berikutnya ada? Ada gelas, betul. Untuk karakternya, pointillis itu ada gambar apa ini? Ada gambar titik-titik, betul. Yang kedua, arsir ini berarti ada gambar apa? Arsiran. Kalau arsir berarti ya mengarsir, begitu ya. Dan untuk teknik dusel berarti gigosok, betul. Nah, untuk pointillis itu teknik menggambar yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara terus-menerus atau berulang-ulang sehingga sampai membentuk suatu objek gambar, begitu ya. Sudah paham? Masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu kalau begitu. Oke. Begitu juga ada teknik arsir anak-anak ya.
Teknik arsir itu teknik menggambar bentuk dengan cara mengarsir menggunakan spidol, pensil, krayon, ballpoint, pensil warna seperti yang kalian sebutkan tadi. Yang berikutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel itu hanya satu anak-anak yang kita butuhkan. Tangan kita sendiri atau jari, atau boleh pakai kapas sebagai alat bantu, gitu ya. Nah, teknik dusel adalah teknik menggambar dengan menggosok medianya. Nah, lanjut ke teknik basah. Teknik basah juga ada 3 yang disebutkan di sini, yaitu ada akuarel, ada pelakat, juga ada teknik blok. Nah, kira-kira kalau tadi sudah ada teknik kering, jadi alat-alat bahannya semuanya kering begitu ya. Kalau basah ini kira-kira apa? Angkat tangan. Yang terutama yang belum dapat nilai, ayo. Contohnya ada apa? Ya. Ada cat minyak, Egi lagi dapat nilai 2. Siapa lagi? Iya. Ada cat akrilik, ada apa lagi? Faisal ya. Cat poster. Cat poster, pinter sekali, tepuk tangan buat kalian. Oke, yang pertama memang ada cat minyak anak-anak ya. Cat minyak yang digunakan, lalu ada cat akrilik, cat poster. Satu yang belum kesebut yaitu tinta bak anak-anak. Tinta bak itu tintanya warna hitam. Seperti kita menulis apa ya? Kalau di pulpen itu mangsi, tahu enggak mangsi? Tinta ya. Nah, begitu. Tentu alatnya yang digunakan adalah kuas. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Tidak? Semuanya sudah paham? Siap untuk ke materi selanjutnya? Siap. Oke. Selanjutnya adalah tentang langkah-langkah. Sebentar. Langkah-langkah menggambar bentuk, yaitu ini, coba dilihat lagi di depan. Di situ ya, Nana ya. Nah, di situ ada gambar apa kira-kira ini? Tanaman ya. Di situ ada gambar tanaman. Terlihat jelas di langkah atau tahap yang pertama. Di situ kita selalu menentukan objek ya. Kita selalu menentukan objek. Di tahap berikutnya kita menyiapkan alat dan bahannya. Pertama adalah buku gambar. Setelah itu mulai tangannya bergerak, yaitu membuat sketsa. Nah, membuat sketsa dengan pola-pola yang ada di gambar objeknya, begitu ya. Setelah itu tahap berikutnya melengkapi bagian-bagiannya anak-anak ya. Nah, setelah melengkapi bagiannya, setelah itu tahap berikutnya adalah mulai mengisi atau detailing, namanya detailing. Paham dengan detailing? Paham ya dengan detailing ya? Jadi melengkapi semua keseluruhan yang ada pada contohnya. Setelah itu tahap terakhir yaitu adalah mengasih aksen gelap terang. Nah, agar lebih paham lagi, Bapak akan menunjukkan suatu video cara pembuatan atau langkah-langkah menggambar bentuk. Silakan disimak anak-anak. Semuanya terlihat? Oke, disimak ya. Seperti pada gambar di itu, silakan diidentifikasi. Mulai dari awal, lalu tahap-tahapannya, objeknya, juga tekniknya, prinsipnya, juga aspek-aspek ketepatan bentuknya. Begitu ya? Oke, silakan dipahami dulu. Nah, yang di belakang terlihat? Terlihat. Yang belakang terlihat. Silakan diidentifikasi. Di sini ada gambar apa ini di sini? Ada teko. Ada apa lagi? Mangkok. Ada apa lagi? Iya betul, ada gelas anak-anak ya. Nah, di situ ada teko, ada mangkok, ada gelas dan sebagainya. Itu adalah bentuk
bentuk objeknya. Nah, itu ya bentuk objeknya. Setelah itu ada alatnya. Di situ ada gambar apa? Ada gambar pensil anak-anak di sini ya, gambar pensil. Setelah itu ada medianya. Ini apa ini? Iya, buku gambar atau kertas gambar. Begitu ya. Tentunya ada tangan yang bergerak. Ini adalah seorang senimannya atau penggambarnya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, dari sini kita sudah mulai melihat proses-prosesnya. Mulai dari si penggambar melihat bentuk objeknya, lalu ditiru. Setelah itu si penggambar atau senimannya membuat sketsa, betul ya? Setelah itu ada apa lagi? Ada pendetailing. Nah, begitu ya. Sampai pada tahap yang akhir nanti gelap terang. Kita lihat dulu saja seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Semuanya paham? Kok pinter sekali. Semuanya sudah paham. Oke. Lanjut. Yang terakhir itu diapakan itu anak-anak kira-kira? Di gelap terang, lalu diapakan itu? Diarsir, lalu digosok, betul. Jadi kira-kira itu menggunakan teknik apa? Teknik kering, betul ya, karena tidak ada bahan-bahan yang mengandung zat cair, begitu kan ya? Oke, dari sini sudah paham. Masih kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Sekali lagi, sudah siap? Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Setelah anak-anak mengidentifikasi, maka saya akan memberikan tugas anak-anak. Nah, berikan tugas ya. Tugas ini silakan dilihat di depan. Silakan dilihat di depan. Di situ ada objek gambar. Yang pertama ada gambar apa? Yang kedua? Cangkir. Lalu ada apa lagi? Buah-buahan lagi. Jadi semuanya tentang buah ya. Nah, memang sengaja seperti itu. Akan tetapi ada perbedaan ya. Nah, ada perbedaan cara tekniknya. Nah, kalian ini nanti silahkan dikerjakan. Setelah itu hasilnya silahkan diidentifikasi terkait dengan teknik, prinsip, lalu alat, serta bahan, dan yang terpenting adalah langkah-langkah pembuatannya. Seperti itu ya. Nah, untuk kelompoknya silakan bergabung. Tentu kelompok yang biasanya saya share di grup kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Silakan dimulai. Oke, silakan dimulai. Akan dimulai. Tugasnya saya bagikan. Yuk. Oke, tugasnya saya bagikan ya. Di situ anak-anak silahkan ditulis nomornya ya. Nomor 1. Nanti kelompoknya siapa saja juga ditulis. Lalu kelasnya, begitu ya. Untuk pembagiannya silakan dilihat dulu di depan. Untuk kelompok 1, berarti angka nomor 1. Kelompok 1 ada di sebelah paling barat, gitu ya. Yang tengah adalah kelompok 2, berarti mengidentifikasi gambar yang nomor 2. Lalu kelompok 3 ada di ujung sebelah timur, tentunya ya. Siap? Siap. Oke, silakan didiskusikan. Waktunya sekitar 10 menit. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Begitu ya.
Ya, ditulis di situ betul. Kamu yang kelompok 1 berarti menggunakan gambar ada buah apel, lalu buah jeruk, ada alpukat di situ ya. Nah, diamati dulu. Silakan didiskusikan. Ada pertanyaan anak-anak? Belum ada ya. Nah, itu kelompok 2, di situ ada apa saja gambarnya? Ada gambar buah. Ada gambar buah, lalu gambar apa ini? Buku, lalu cangkir ya. Di situ sesuai dengan komposisinya silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silakan. Di sini kelompok 3. Di sini dapat gambar yang nomor 3 Nana ya. Ini gambar apa Nana? Di situ ada nanas, lalu ada gambar apa lagi di sini? Banana. Ada pisang banana ya. Ada apa ini? Tempatnya ada keranjangnya. Nah, sesuai dengan komposisinya ya. Setelah itu silakan didiskusikan. Ada yang bertanya ya? Yang ini maksudnya bagaimana? Gimana? Yang keras? Yang ini maksudnya bagaimana? Yang ini maksudnya bagaimana? Nah, kamu cara mengerjakannya cukup di teknik-tekniknya yang digunakan. Lalu itu basah atau kering atau bagaimana? Silakan diidentifikasi dulu. Lalu langkah-langkahnya, di situ pembuatannya bagaimana? Gitu ya. Nah, waktu kurang 5 menit anak-anak untuk mengerjakan. Setelah itu silakan dipresentasikan hasil laporannya begitu ya. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak, sementara tidak. Oke, silakan dilanjut dulu. Tinggal 3 menit lagi. Jangan lupa identifikasi alat dan bahannya. Lalu ada aspek yang digunakan itu apa, tekniknya ya. Tentunya langkah-langkahnya nanti dibuat dengan jelas. Dua menit lagi. Kelompok 2 masih berapa persen? 80%. Kelompok 3? 95%. Kelompok 1? Waduh, meningkat ini ya. Dari 80, 95 hingga 100% sudah siap. Oke, maka dari itu yang maju setelah ini kelompok 1. Tunggu waktu kurang 1 menit lagi. Disiapkan. Iya, betul. Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Silakan menghadap ke depan semuanya. Semua sudah diidentifikasi ya? Dari kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 bagaimana?
Tentu yang kelompok 3 aman, sudah sip. Kelompok 1, silahkan 2 perwakilan untuk bisa menjelaskan terkait apa saja laporan atau hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Di sini anak-anak. Baca dengan keras ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar kelompok 1 dapat dilihat teknik yang digunakan adalah teknik basah akuarel. Aspek yang digunakan sudah memenuhi prinsip dasar menggambar bentuk. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Langkah-langkah pembuatan: mempersiapkan objek gambar bentuk yang akan digambar. Mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Cat yang digunakan dalam teknik ini sedikit encer. Ciri khas dari teknik ini, lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan dengan sapuan warna yang cenderung tipis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 ya anak-anak ya. Jadi memang tepat. Jadi untuk teknik yang digunakan dari kelompok 1 adalah teknik basah dengan akuarel. Lalu langkah yang dibuat itu juga sudah tepat, yaitu mempersiapkan objek dulu, lalu mulai menggambar sketsa, menggambar bentuk globalnya, juga memperhatikan proporsi dan cat, yaitu ciri khasnya tekniknya bernuansa transparan. Terima kasih, silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2 silakan memaparkan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Dari gambar 2, kita bisa melihat teknik yang digunakan adalah teknik kering atau basah, pointilis, aspek yang digunakan untuk sudah memakai prinsip dasar menggambar bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lebih keras lagi agar semangat. Langkah-langkah pembuatan: mempersiapkan objek gambar, bentuk yang akan digambar. Mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Teknik ini diawali dengan membuat titik-titik yang mengelilingi bagian pinggir atau dalam sketsa, hingga terlihat dengan jelas bentuk objeknya. Iya, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari sini saya akan menjelaskan sedikit revisi dari kelompok 2. Untuk yang teknik, betul, tepat sekali, yaitu teknik yang digunakan adalah teknik kering, yaitu teknik pointilis di situ, karena terkesan titik-titik, begitu ya. Nah, lalu aspek yang digunakan juga sudah memenuhi, komposisinya sudah pas. Untuk persiapan objek juga sudah tepat, yaitu mempersiapkan objeknya dulu atau bentuknya dulu, lalu mulai membuat sketsanya, yaitu dengan menggambar bentuk global dan memperhatikan proporsi bentuk dan objek yang digambar, begitu ya. Nah, memang betul penjelasan dari kelompok 2 juga, teknik ini diawali dengan membuat titik-titik. Akan tetapi anak-anak perlu saya lengkapi, teknik ini memang harus berhati-hati karena titik-titiknya tidak bisa ditumpuk-tumpuk, begitu ya. Tentunya harus sesuai dengan polanya atau bagian-bagiannya yang perlu dititik agar bisa menjadi aksen gelap terangnya, begitu. Nah, sudah paham? Oke, silakan duduk kelompok 2. Selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kelompok 3.
Laki-laki semuanya ini gantian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik. Bisa dilihat di gambar nomor 3. Ya. Nah, penjelasan teknik prinsip alat dan bahan di gambar nomor 3 ini sudah memenuhi syarat, yaitu tekniknya yang digunakan adalah teknik kering. Nah, aspek yang digunakan pada gambar nomor 3 ini adalah aspeknya sudah memenuhi prinsip dasar menggambar bentuk. Dan selebihnya saya akan jelaskan kepada teman saya. Mempersiapkan objek gambar bentuk yang akan digambar. Mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi. Bentuk objek yang digambar berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Iya, terima kasih dari kelompok 3. Saya beri tepuk tangan dulu. Nah, untuk kelompok 3, teknik yang digunakan betul yaitu memang teknik kering ya, yaitu meliputi teknik arsir. Lalu aspek yang digunakan juga sudah memenuhi tepat sekali. Lalu yang utama yaitu mempersiapkan objek gambar seperti pada teknik-teknik yang sebelumnya, yaitu ada di kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu memulai sketsa sama, juga dengan memperlihatkan proporsinya juga, memberi kesan gelap terang. Akan tetapi perlu catatan juga di kelompok 3 ini, yaitu tentang arsiran. Untuk gelap terangnya ini, kalau dia berwarna maka kita wajib hukumnya itu anak-anak ya, mempermainkan yang namanya pensil, yaitu bagaimana cara menekannya hingga membentuk gradasi. Begitu ya? Sudah paham dari sini? Nah, silakan ditutup dari kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Menurutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, masih semangat? Masih semangat? Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke. Baik, semua agenda pada siang hari ini kita sudah lalui bersama. Tapi sebelumnya anak-anak saya akan bertanya dulu terkait pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apakah kalian sudah paham dengan menggambar bentuk? Sudah yakin? Yakin. Lalu apakah ada kesulitan tentang mengidentifikasi teknik alat dan bahan? Saya sudah paham, Pak. Oh, sudah paham, tidak ada kesulitan ya? Yakin ini ya? Yakin. Oke, yakin. Setelahnya, apakah kalian siap untuk pada pembelajaran berikutnya? Siap. Nah, berarti pada pembelajaran berikutnya setelah anak-anak siap untuk itu tentang identifikasi alat dan bahan, teknik dan sebagainya, maka di pertemuan berikutnya anak-anak akan praktek, begitu ya? Oke. Sebelum saya tutup, nah, saya ingin ada kesimpulan. Jadi anak-anak ini pada satu pembelajaran ini tidak sia-sia, begitu ya. Jadi ada yang disimpulkan, apa sih yang kalian dapat pada materi kali ini, begitu ya. Nah, silahkan direnungkan sekitar 2 menit saja. Kira-kira kesimpulan pada pertemuan hari ini itu apa? 2 menit dulu, silakan, ayo. Utamanya yang belum dapat poin untuk mengacungkan jawaban pertanyaan, itu ya. Yuk, kesimpulan pada pertemuan hari ini kira-kira apa yang kalian dapat? Sudah? Sudah nemu kesimpulannya apa? Oke, kalau gitu nanti acungkan tangan segera ya. Saya hitung sampai 3 nanti ya. Acungkan tangan segera, langsung berdiri. 1, 2, 3. Oke, silakan berdiri. Siapa namanya? Linda. Oke, Linda, silakan. Kira-kira apa sih kesimpulan pada pertemuan hari ini tentang materi kita? Kesimpulannya adalah
Ya. harus ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Objek yang digambar adalah benda-benda mati seperti vas bunga, ember, Ya. kotak alat-alat, dan sejenisnya. Oke, terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk Linda. Oke, memang begitu ya. Ada yang bisa menambahkan. Saya hitung sampai 3, cepet-cepetan lagi. Siap? 1, 2, 2,5. Belum 3, belum. Kurang sedikit. 3. Oke, Naura silakan. Kita menjadi paham tentang Ya. teknik yang digunakan. Ya. Ada teknik kering dan teknik basah. Juga kita menjadi tahu langkah-langkah menggambar yang baik adalah dengan menerapkan aspek proporsi, Iya, proporsi, presisi, lalu komposisi, perspektif, gelap terang. karakter bahan objek dan juga bayang-bayang. Iya, lengkap sekali. Terima kasih Naura, tepuk tangan untuk kalian. Baik, anak-anak, sekiranya pelajaran pada hari ini sudah cukup. Semuanya sudah pinter-pinter. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan porsi-porsi yang sudah kalian dapatkan. Begitu ya? Oke. Sebelum kita tutup, seperti biasa, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siap? Siap. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, alhamdulillah.